Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini saya mau coba produk-produk yang tidak mainstream, yang aneh-aneh dulu, yang nggak ada atau jarang review detailnya. Kayak sekarang nih, saya mau uji performa LSP dari negeri Malaysia, yaitu Wexco Auto Care, satu Wexco Fast Wax dan Wexco Speed Wax. Keduanya liquid wax, tapi disimpan di botol spray ya. Kit masih mending, cuma judulnya doang paste wax, tapi isinya liquid, disimpan di kaleng. Tapi kalau Wexco ini bener-bener nekat ya, simpen liquid wax di botol spray. Resiko sprayernya macet sangat tinggi ya. Oke, kita bahas yang satu ini, yaitu Wexco Fast Wax. Udah belasan tahun saya penasaran nggak tahu performanya, tapi dari looknya sih kelihatan termasuk bagus, cenderung tampilan synthetic wax mirror bright ya, kayaknya ada cleansernya. Terus satu lagi Wexco Speed Wax, ini juga sama-sama liquid wax, cuma bau kimianya tidak sekuat kayak Fast Wax. Oke, mulai saja perbandingannya. Dari harga dulu, kita cari nih di marketplace. Kayaknya Wexco Speed Wax lebih murah 10.000 dibandingkan Fast Wax. Lumayan terjangkau ya teman-teman. Semoga dengan harganya yang terjangkau kita dapat performa yang bagus. Lanjut ke kemasan. Dua-duanya plastiknya kuat, botolnya terkuat dan sangat tebal. Yang pernah saya punya, kayaknya sih jatuh berkali-kali pun gak akan pecah, retak ataupun bocor kayak botolnya Mothers atau Meguiar. Cuma paling sprayernya aja ya bakal ketemu macet. Ya wajar aja, cairan kental gini di spray lama-kelamaan pasti jebol lah. Jadi keduanya draw di segmen kemasan ini. Lanjut ke pemakaian, keduanya sih mirip, tergolong mudah digunakan, tapi levelnya mudah kayak liquid wax ya, bukan spray wax. Tapi setidaknya tidak seribet silen-silen oil base karena lumayan tidak semering. Cara pakainya jangan lupa dikocok dulu dengan benar, kemudian bisa disemprotkan ke busa kayak liquid wax, terus langsung diratakan. Atau disemprot langsung ke body juga tidak ada masalah. Silahkan gunakan mana yang teman-teman anggap lebih mudah. Setelah itu tunggu 5 menit atau beberapa panel, baru kemudian bisa di buffing. Buffingnya juga relatif mudah asalkan lap microfibernya bagus. Saya rasa nggak akan ketemu smearing atau apapun. Jadi untuk pemakaian keduanya relatif sama. Baik, sekarang ke segmen slickness. Bisa dilihat sendiri, lebih mudah gliding dibandingkan saudaranya Speed Wax. Termasuk istimewa ya slicknessnya, mungkin mirip-mirip Turtle Wax Ice Spray Wax. Jadi si Fast Wax ini memenangi segmen slickness ini dengan mudah. Masuk ke segmen gloss. Seperti biasa saya infokan terus nilai gloss di sini saya dapat setelah melalui tahap polishing dan menggunakan eraser ya. Kenapa harus di polishing? Biar dapat data maksimum dari LSP yang akan diuji. Pada pengujian di panel mobil kali ini saya gunakan finishing polish, lumayan cukup agresif dalam mengangkat sisa-sisa LSP dari pengujian sebelumnya. Kemudian setelah proses waxing saya biarkan curing selama kira-kira 24 jam.
baru kemudian diukur menggunakan gloss meter. Sudah keluar ya hasil gloss meternya. Wesco Speedwax ternyata unggul dibandingkan saudaranya. Keduanya termasuk bagus-bagus ya. Hasil di gloss meter termasuk tinggi. Memang tidak terlalu kelihatan jauh lompat glossnya karena saya menggunakan finishing polish. Karena banyak juga LSP yang bakal minus kalau saya pakai finishing polish. Speedwax ini ternyata menang telak di semua panel, bahkan di panel warna hitam motor juga. Jadi Wesco Speedwax memenangi pada segmen gloss ini. Oke, sekarang masuk ke hidrofobik. Menurut penglihatan saya sih tergolong biasa saja untuk efek daun talasnya. Lumayan lah, termasuk standar. Tidak ada yang menonjol. Malah Wesco Speedwax water seatingnya lebih lambat dibandingkan Wesco Fastwax. Jadi saya rasa Wesco Fastwax unggul tipis di segmen hidrofobik ini. Akhirnya ke segmen terakhir, yaitu durability-nya. Bisa dilihat nanti ya teman-teman, uji kedua Wesco ini. Seperti efek daun talas, di uji cuci pun keduanya tidak terlalu bersinar performanya, karena sebelum melewati uji ke-10 aja sudah terlihat lemah. Apalagi Wesco Speedwax ini ya setelah cuci kelima udah hampir flat, tanda harus waxing ulang. Wesco Fastwax pun sebenarnya tidak terlalu istimewa karena sudah terlihat drop water repellentnya. Jadi saya rasa tidak akan bisa ya melewati uji cuci sampai 10 kali. Jauh ya dari klaim di botol yang katanya deterjen resistant, karena baru uji kelima saja hampir menyerah si Wesco Speedwax ini. Jadi Fastwax memenangi uji durability dengan selisih lumayan. Baiklah, setelah berbagai pengujian akhirnya bisa ditarik kesimpulan kedua spray atau liquid wax ini di luar dugaan termasuk baik untuk gloss dan slickness-nya. Wesco Fastwax glossnya masih di bawah Wesco Speedwax, tapi Fastwax lebih sleek dan durability-nya lebih baik dibandingkan Wesco Speedwax. Walaupun sebetulnya Fastwax ini termasuk di bawah standar ya durability-nya dibandingkan dengan LSP lain, mungkin karena keduanya di setup buat high gloss hingga mengakibatkan durability maupun efek daun talasnya termasuk sedikit di bawah standar. Tapi harusnya sih bisa dibuat lebih baik kayak SC Johnson dengan kitnya, karena produk kit selain glossnya jadi salah satu yang terbaik, tapi durability-nya juga termasuk bagus karena masih bisa sampai daya tahan cucinya sampai 16 kali. Jadi apakah Wesco ini layak dicoba? Saya rasa nggak masalah, toh glossnya termasuk bagus, penampilannya juga cukup baik, clear mirror sign. Keduanya sedikit punya daya cleaning agent buat menghapus jamur ringan atau oksidasi ringan. Lumayan deep dengan clarity yang sangat bagus bayangannya, mungkin karena diakibatkan filler yang tidak berlebihan. Untuk pemakaian tidak bakal semudah spray wax karena ini liquid wax, cukup kental. Tapi walau begitu saya rasa cukup mudah dan cepat, bahkan dibandingkan dengan HCW spray wax atau sealant oil base. Karena di kedua Wesco ini karena gak bakal ketemu smearing ya untuk pemakaiannya.
Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja perbandingan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.